haram berbicara saat khutbah. Jadi hukum berbicara saat khotib berkhutbah hukumnya adalah makruh. Main HP juga sama. Main HP saat khutbah, main HP, komen, balas chat, ya, dan lain sebagainya. Hal yang membuat menyibukkan diri daripada mendengarkan khotib sedang khutbah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Mengenai tentang berbicara saat khotib berkhutbah, kita dapati di masjid-masjid itu banyak ditempel, ya, haram berbicara saat khotib khutbah. Nah, ini haram, ini bagaimana ini? Haram itu apakah memang berbicara saat khotib berkhutbah itu memang hukumnya haram, berdosa, ya? Ternyata tidak. Jadi hukum berbicara saat khotib berkhutbah hukumnya adalah makruh. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, beliau menyatakan wa yukrahu lil hadirin al-kalamu fiha, dimakruhkan bagi para hadirin berbicara saat khutbah, ya, dimakruhkan. Wala yahrumu, tidak haram hukumnya, lil akhbar ad-dallah alaiha, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan, mengarah bahwa hukumnya nggak sampai haram, hukumnya adalah makruh. Ini semua kan berangkatnya karena hadis itu. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yakhtubu faqat laghauta faqat laghaut. Jika kamu berbicara kepada teman kamu atau yang di samping kamu saat khotib khutbah, ya, maka kamu benar-benar sia-sia, telah melakukan hal yang membuat diri kamu sia-sia. Nah, di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab syarah hadisnya, beliau menyampaikan ini maksudnya faqat laghauta, sia-sia laghun di sini ini apa? Ada 3 versi kata beliau. Pertama, tidak dapat pahala khutbah, sia-sia, tidak dapat pahala khutbah. Yang kedua, bahkan dia tidak dapat pahala sholatnya, khutbahnya nggak dapat pahalanya, sholatnya nggak dapat pahalanya. Yang ketiga, jumatannya dapat pahala sholat duhur, bukan dapat pahala sholat Jumat, tapi dapat pahala sholat duhur. Jadi nggak sampai haram, hanya makruh. Dan Al-Mubarakfuri juga menyatakan ijma' ini, sepakat ulama dalam kemakruhannya, nggak ada yang bilang haram, jadi nggak sampai dosa. Nah, ini sama ya dengan main HP juga sama. Main HP saat khutbah, main HP, komen, balas chat, ya, dan lain sebagainya. Hal yang membuat menyibukkan diri daripada mendengarkan khotib sedang khutbah. Ini juga sama, makruh hukumnya. Nah, cuman nggak melulu makruh. Dalil yang menyebabkan larangan itu atau perintah itu tidak mengarah kepada keharaman bicara saat khutbah adalah karena riwayat hadis yang sahih, Nabi Muhammad saat pertengahan khutbah pernah ada orang Badui, orang gunung datang memotong khutbahnya Nabi, minta doa sama Nabi, terus didoakan sama Nabi, Nabi melanjutkan khutbahnya, nggak dimarahi orang itu sama Nabi. Ini menunjukkan apa? Orang itu berbicara tidak sampai haram. Kalau haram nggak mungkin. Nabi, seorang Nabi tidak mengingkari perbuatan yang mungkar, sudah tidak mungkin, mustahil bagi mereka membiarkan hal yang mungkar terjadi di hadapannya. Bisa jadi berbicara itu sunnah, seperti jawab sholawat. Khotib sholawat, maka dijawab sholawat. Khotib nyebut nama sahabat Nabi, kita taraddi radhiyallahu anhu, maka itu sunnah hukumnya. Bahkan bisa wajib, kalau kita mengingatkan misalnya ada orang mau kepleset, atau misalnya ada hewan yang berbisa yang mendekati dia, kita mengingatkan, bisa wajib hukumnya, ya. Jadi bisa sunnah, bisa wajib, ya, dan juga paling mentok, paling tinggi makruh, nggak sampai ke haram. Yang namanya makruh ya berarti dihindari, kan begitu. Makruh ini kan makruh, kariha yakrahu, kuriha yukrahu, makruh. Berarti kan hal yang nggak disukai sama Gusti Allah, kan begitu. Nah,
tetap anjurannya ya tetap fa'ansitu, dengarkan. Nabi kan sudah ngasih himbauan kan, diem, dengarkan khotib saat khutbah. Kecuali bicara yang ghibah, itu walaupun tidak khutbah haram hukumnya, walaupun tidak saat khutbah. Ya, mudah-mudahan jawaban ini memberikan jawaban untuk semua yang bingung hukumnya apa sebetulnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.